Selamat siang teman-teman, selamat datang kembali di channel kami Rapicom. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sebuah penjelasan perbedaan arus AC/DC yang diceritakan di The Current War. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. The Current War merupakan film besutan sutradara Alfonso Gomez Rejon yang bekerja sama dengan penulis skenario Michael Metrick. Aktor Benedict Cumberbatch didapuk menjadi pemeran tokoh Thomas Alva Edison. Film ini juga didukung beberapa aktor lain seperti Nicholas Hoult yang berperan sebagai Nikola Tesla, Chantal Shannon, Michael Shannon sebagai George Westinghouse, dan Tom Holland sebagai Samuel Insull. Kisah dalam film ini dimulai pada tahun 1880 ketika Thomas Alva Edison atau Benedict Cumberbatch baru saja meluncurkan penemuan terbarunya, yaitu lampu pijar. Usai penemuan ini, Edison berniat mengembangkan teknologi lain terkait listrik dan akan membawanya ke Manhattan. Namun rencana Edison terganggu dengan kabar ilmuwan lain, yaitu George Westinghouse atau Michael Shannon yang juga berniat mengembangkan teknologi arus listrik di Amerika Serikat. Westinghouse yang sebelumnya terkesan dengan penemuan lampu pijar mengundang Edison untuk makan malam bersama. Westinghouse ingin mempelajari penemuan Edison tersebut, namun Edison justru bersikap kurang ramah. Ia juga merendahkan ide Westinghouse yang ingin menggunakan arus AC atau alternating current dalam pengembangan teknologi listrik terbarunya. Merasa terhina dengan ucapan Edison, Westinghouse pun berusaha membuktikan bahwa AC adalah teknologi yang lebih baik, hemat, dan berbiaya rendah. Ilmuwan yang lainnya itu Nikola Tesla yang diperankan oleh Nicholas Hoult tiba di Amerika Serikat untuk bekerjasama dengan Edison. Namun kerjasama mereka batal akibat janji keuangan yang tidak disetujui Edison. Tesla pun kecewa dan meninggalkan Edison. Ia kemudian bergabung dengan tim pengembang Westinghouse untuk mengembangkan teknologi arus AC. Melihat Tesla bergabung dengan Westinghouse, Edison perlu geram. Ia kemudian berupaya mengembangkan teknologi DC atau direct current agar bisa diaplikasikan dengan biaya yang lebih terjangkau. Persaingan dua ilmu besar demi bisa menerangi kota-kota terbesar di Amerika Serikat dengan teknologi listrik pun dimulai. Namun, untuk merusak reputasi AC, Edison menyarankan AC berbahaya terlibat di dalam perang publisitas. Sistem persaingan muncul pada saat mereka berdua mengajukan proposal menerangi World Columbian Expos tahun 1853 di Chicago. Sebagai penentu persaing, Edison dan Westinghouse pun bersaing untuk mengajukan proposal menerangi World Columbia Exposition pada tahun 1893 di Chicago. Edison diwakilkan oleh sekretarisnya yaitu Samuel Insull, dan yang kemudian menyajikan tawaran di depan para investor. Westinghouse pun juga menyajikan tawaran bersaing dengan mengedepankan sistem yang lebih praktis dan murah. Akhirnya Westinghouse memenangkan pameran tersebut. Sistem AC miliknya lah yang akan digunakan untuk menerangi keseluruhan pameran. Edison mengakui kekalahannya pada perang arus listrik bersama Westinghouse dan Nikola Tesla. Di dalam pameran, Westinghouse bertemu. Edison mengungkapkan bagaimana rasanya bisa mencapai penemuan hebat untuk perkembangan dunia, meskipun ia harus menelan kenyataan pahit karena kompetitornya. Westinghouse lebih berhasil. Edison mengatakan bahwa penemu selanjutnya yaitu film akan lebih berhasil daripada penemu bola, lampu, dan sistem kelistrikan. Setelah mengalami kekalahan dalam perang kelistrikan, Edison memasarkan penemuan barunya di bidang perfilman dengan mendirikan industri sinematografi. Oke, kesimpulannya dari hasil penjelasan ini terdapat beberapa hasil ciptaan, yaitu kamera diciptakan oleh Thomas Alva Edison, pembangkit listrik diciptakan oleh Tesla dan Westinghouse, dan generator DC diciptakan oleh Thomas Alva Edison, dan generator AC diciptakan oleh Westinghouse. Sekian dari video ini. Selamat siang.
bolak-balik berbeda dengan arus searah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Bentuk gelombang dari arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoida sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Arus bolak-balik juga dapat mengalir dalam bentuk gelombang segitiga atau bentuk gelombang segi empat. Secara umum, penyaluran listrik arus bolak-balik dari sumber listrik ke kantor-kantor atau rumah-rumah penduduk arus bolak-balik juga dialirkan sebagai sinyal-sinyal radio atau audio yang disalurkan melalui kabel. Di dalam aplikasi-aplikasi ini, tujuan utama yang paling penting adalah pengambilan informasi yang termodulasi atau terkode di dalam sinyal arus bolak-balik tersebut. Pada tahun 1875, Import PCI membuat pembangkit listrik arus bolak-balik yang pertama. PCI membuat alat tersebut dengan besaran magnet. Hingga tahun 1862, pembangkit listrik arus bolak-balik yang dibuat oleh PCI tidak menarik perhatian para ilmuwan karena desain pembangkit listrik difokuskan pada pembangkit listrik arus searah. Kajian tentang arus bolak-balik baru dimulai pada tahun 1892 dengan pengembangan yang besar. Berbagai penemuan yang bersangkutan dengan listrik arus bolak-balik dilakukan oleh para ilmuwan listrikan seperti Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla, Sebastian Ferrari, dan Lord Kelvin. Akhirnya menciptakan teknologi pembangkit listrik arus bolak-balik dan transformator yang tahap awal. Sistem arus listrik bolak-balik pertama kali dibuat di Great Barrington, Massachusetts oleh William Stanley. Pembuatan sistem arus bolak-balik ini didukung oleh Westinghouse. Di saat yang bersamaan, Nikola Tesla juga memulai penjualan desain sistem listrik arus bolak-balik di New York. Saat itu, New York telah mengadopsi sistem listrik arus searah sehingga penjualan sistem arus bolak-balik menjadi gagal. Pada tahun 1887, C.S. Bradley membuat generator arus bolak-balik 3 fase yang merupakan alat yang membuat arus listrik bolak-balik lebih efisien sehingga dipakai sampai masa kini. Pada tahun 1900, generator bolak-balik 3 fase telah menjadi prinsip dasar sumber tenaga listrik di dunia. Penggunaan arus bolak-balik mengalami perkembangan teknologi yang pesat, serta kemudian listrik arus bolak-balik dalam transmisi tenaga kerja dan distribusi tenaga listrik menjadikan arus bolak-balik menjadi pesaing dari arus searah. Penyaluran tenaga listrik arus searah yang dimulai pada akhir abad ke-19 Masehi dan Thomas Alva Edison kemudian digantikan oleh arus bolak-balik. Sumber generator arus bolak-balik. Arus bolak-balik dapat dihasilkan menggunakan generator listrik dengan frekuensi rendah. Frekuensi pembangkitan listrik arus bolak-balik tidak lebih dari 1 kHz. Prinsip pembangkitan arus bolak-balik dilakukan dengan memanfaatkan prinsip elektromagnetisme. 2 kutub medan magnet ditempatkan pada sebuah kumparan dengan lilitan komputer. Medan magnet dan kuat arus listrik bolak-balik yang dihasilkan didasarkan pada luas permukaan kumparan. Bentuk gelombang sinus. Gelombang sinus merupakan bentuk arus bolak-balik yang paling sederhana. Arus berbentuk gelombang sinus dihasilkan oleh beragam jenis pembangkit listrik yang menggunakan turbin sebagai penggerak rotor generatornya. Jenis pembangkit ini diantaranya ialah pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap batu bara, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Satuan pengukuran arus listrik yang digunakan secara internasional adalah ampere. Standar satuan ini pertama kali ditetapkan pada tahun 1893 bersama dengan satuan Ohm dan satuan volt. Hasil akhir dari pertemuan internasional tersebut adalah penetapan nilai dari satuan ampere internasional. Ampere internasional dijelaskan sebagai jumlah arus listrik secara konstan yang mampu melalui larutan perak nitrat dalam air yang sesuai dengan spesifikasi standar. Pengendapan perak dilakukan dalam kecepatan 0,0011118
gram per detik. Pada tanggal 1 Januari 1948 ditetapkan sebuah standar baru yang menjadi standar absolut hingga saat ini. Dalam standar absolut ditetapkan bahwa 1 ampere internasional sama dengan nilai dari 0,99835 ampere absolut. Frekuensi sistem listrik berbeda-beda di negara yang berbeda, tapi biasanya berkisar di antara 50-60 Hz. Beberapa negara seperti Jepang mempunyai 2 frekuensi listrik yang berbeda, yaitu 50 Hz dan 60 Hz, tergantung dengan pembangkit listrik yang dipakai. Frekuensi yang berantara 50-60 Hz dipilih dengan alasan yang cukup masuk akal. Arus listrik dengan frekuensi rendah membuat pemakai listrik dengan motor elektrik lebih mudah, terlebih dengan aplikasi yang berhubungan dengan transi dari komutator, seperti di kasus rel kereta. Namun dengan memakai frekuensi yang rendah akan terlihat kedipan di lampu yang sangat mengesalkan, apalagi di lampu incandescent. Penerapan praktis motor listrik arus bolak-balik. Motor listrik arus bolak-balik menggunakan arus listrik yang menggunakan prinsip kerja yang membalikkan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Bagian dasar dari motor listrik ini yaitu stator dan rotor. Stator merupakan tempat berputarnya rotor, sedangkan rotor merupakan komponen listrik yang berputar untuk memutar poros motor. Motor listrik arus bolak-balik mengatasi kelemahan motor arus searah, yaitu kecepatan yang sulit dikendalikan. Motor arus bolak-balik dilengkapi dengan sebuah penggerak yang bernama frekuensi variabel yang berfungsi untuk meningkatkan kendali kecepatan sekaligus keturunan penggunaan daya listrik. Motor induksi. Sistem kelistrikan modem dimulai ketika motor induksi menggunakan arus bolak-balik. Penggunaan arus bolak-balik pada motor induksi dilakukan pertama kali oleh Nikola Tesla. Arus bolak-balik menjadi penggerak dari rotor pada motor arus bolak-balik. Rotor terletak di bagian dalam motor dan merupakan bagian yang dapat berputar. Perputaran rotor terjadi karena adanya torsi yang bekerja pada porosnya. Torsi dihasilkan oleh medan magnet yang berputar akibat arus bolak-balik. Motor listrik arus bolak-balik telah digunakan pada peralatan listrik rumah tangga seperti mesin cuci, kipas angin, dan penyejuk udara. Di dalam proses kontrol gerak pada industri, motor induksi merupakan motor listrik yang paling umum digunakan. Motor induksi arus bolak-balik memiliki desain yang sederhana dengan tingkat pemeliharaan yang rendah. Sumber tegangan listrik untuk melakukan kerja pada motor listrik dapat diperoleh secara langsung melalui sumber listrik arus bolak-balik tersedia di dalam instalasi listrik bangunan. Motor sinkron. Motor sinkron termasuk dalam motor listrik yang menggunakan sumber listrik bolak-balik. Cara kerja motor dimulai dari pemberian tegangan pada kumparan stator. Dengan sistem 3 fasa, pemberian tegangan menghasilkan fluks magnet putar dan menimbulkan gaya gerak listrik pada kumparan stator. Perputaran secara terus-menerus menghasilkan fluks magnet putar yang memotong kumparan setiap saat. Fluks putar yang dihasilkan oleh arus bolak-balik tidak seluruhnya dihasilkan pada kumparan stator. Pada kumparan stator timbul fluks bocor yang dinyatakan dengan hambatan armatur dan reaktansi armatur. Kumparan rotor terletak antara kutub magnet utara dan kutub magnet selatan, sehingga mempunyai fluks magnet. Kedua fluks magnet tersebut akan saling berinteraksi dan mengakibatkan rotor berputar. Perputaran rotor sama dengan kecepatan embrian fluks magnet putar dari stator. Transmator atau trafo merupakan salah satu alat yang memiliki prinsip kerja mampu mengkonversi dari arus bolak-balik ke arus searah dengan arus searah yang arahnya ke arus searah dengan cara memindahkan tenaga listrik arus bolak-balik antar dua lilitan kawat atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Prinsip
transformator ini membuat transformator menjadi salah satu alat yang mempunyai kumpulan dari alat ini. Kendali motor arus bolak-balik. Dalam kendali motor arus bolak-balik, transformator berperan untuk mengurangi tegangan pada terminal motor selama periode percepatan. Cara ini dinamakan pengasutan autotransformator. Motor arus bolak-balik membutuhkan arus mula yang sangat besar sehingga dibutuhkan suatu cara agar motor ini mampu bekerja secara efektif dan efisien. Selama pengasutan dengan pereduksian tegangan, motor itu tetap pada autotransformator. Tegangan mulai yang rendah membuat motor tersebut menarik arus listrik yang lebih sedikit dan menghasilkan torsi yang lebih sedikit dibandingkan jika ia terhubung langsung dengan tegangan jala-jala. Perpindahan tegangan dapat diatur pada suatu rela jika perpindahannya mengalami pengurangan tegangan total. Suatu relay yang sensitif terhadap arus mungkin digunakan untuk mengendalikan perpindahan untuk memperoleh percepatan arus secara terbatas. Bahaya: arus bolak-balik dengan nilai hingga 10 ampere tidak dapat membahayakan manusia selama tidak menyentuh dan mengalir ke tubuh. Sebaliknya, arus bolak-balik dengan rentang antara 10 hingga 100 RDD ampere dan memiliki frekuensi rendah dapat menyebabkan kematian jika bersentuhan langsung dengan tubuh manusia. Ambang batas frekuensi yang tidak membahayakan tubuh manusia ialah 10/5 Hz. Panas yang dihasilkan oleh arus listrik bolak-balik juga tidak dapat menembus dalam beberapa milimeter ke permukaan kulit dan merusaknya. Arus bolak-balik dengan